Sebelum memasuki bengkel, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semko. Bisa. Semko. Bisa. Semko Negeri 4 Kuningan. Luar biasa. Maju. Bersama. Sukses. Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mesin keempat. Bisa. Mesin keempat. Bisa. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan kali ini ya kita melanjutkan pembelajaran dari yang sebelumnya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya ada beberapa hal terkait dengan kerapihan tentunya. Apakah sudah menggunakan workpack atau belum gitu kan? Saya lihat tadi di luar pada saat Anda baris sudah rapi semuanya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Untuk hari ini KM siapa yang hadir? Sukma. Kenapa Sukma? Sakit. Oh, dispen lagi. Siap. Oke. Terima kasih. Nah, bagaimana nih kabar hari ini? Ya. Baik. Ya. Dan silakan Anda curahkan untuk kabar hari ini. How are you today? Ya. Bagaimana kabar Anda? Silakan Anda gunakan handphone Anda untuk melihat supaya saya bisa melihat kabar Anda itu seperti apa sekarang. Ya, silakan Anda scan barcode yang ada di depan dan curahkan hari ini itu seperti apa sih rasanya? Bagaimana kabarnya? Ya. Dan silakan Anda isi ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, udah scan? Rata-rata ada 71% bahagia, ada yang 7% sedih. Baik, ya. Saya sudah mendapatkan kabar Anda hari ini. Dengan kabar-kabar tersebut, supaya meningkatkan fokus pembelajaran pada kali ini, ya, saya akan membawa Anda untuk melakukan mindfulness atau teknik stop, supaya Anda bisa fokus di dalam pembelajaran kali ini tentunya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Ya. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Kalau misalnya ada yang perlu mepet, silakan Anda geser. Silakan Anda geser. Karena di sini diharapkan adalah adanya fokus yang lebih tinggi pada saat proses pembelajaran nanti. Ya. Coba duduk untuk bersila dan tidak membungkuk, tetapi tegak. Oke? Anda mendengarkan suara saya dan mendengarkan musik yang sekarang lagi diputar. Oke? Letakkan tangan Anda di atas kedua paha Anda dan silakan relax. Kemudian silakan pejamkan mata Anda jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan Anda ke bawah dan relax. Amati nafas Anda. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan aroma yang bermain saat bernapas. Mari nafas lebih pelan, pelan dan dalam. Rasakan perut yang mengembang dan menepis saat bernapas. Sekarang kita akan bernapas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Tarik nafas 4 hitungan, hembuskan nafas 4 hitungan.
ulangi lagi. Amati tubuh Anda yang terasa lebih rileks saat mengambil nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, dan kemudian bahu dan lengan atas dan jari jemari Anda. Amati nafasnya lebih tenang dan pelan. Amati nafas Anda lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Apa pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda secara perlahan. Untuk mengakhirinya, kita ambil nafas panjang sekali. Ambil nafas panjang sekali dan hembuskan secara perlahan. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali pembelajaran dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Silakan buka mata Anda. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beranjak ke kesepakatan kelas. Sebelumnya pada awal semester kita sudah membuat kesepakatan kelas. Tentunya kesepakatan kelas ini yang terus kita lakukan, kita pahami kesepakatan kelas ini yang harus kita selalu junjung tinggi. Di mana salah satunya ada tentang kedisiplinan waktu, pakaian dan K3 keselamatan kerja, tanggung jawab terhadap peralatan, kebersihan terakhir dan lain sebagainya. Ya. Anda bisa melihat kesepakatan kelas kembali untuk mengingat-ingat kembali. Anda bisa men-scan QR code atau Anda bisa masuk ke LMS microsite punya saya. Anda bisa di sana ada kesepakatan kelas. Selanjutnya koneksi dengan materi sebelumnya. Sebelumnya Anda sudah mempelajari materi tentang apa? Konversi energi. Di mana di dalam konversi energi ya ada bentuk-bentuk energi. Di dalam bentuk-bentuk energi ada yang disebut dengan energi kimia. Di dalam energi kimia ada baterai. Oke, ya. Baterai merupakan perubahan bentuk energi dari kimia ke fisika. Oke. Adakah keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Tentunya ada, ya. Secara keseluruhan, baterai mobil memiliki banyak kaitan dengan teknologi sehari-hari, lingkungan, dan gaya hidup yang lebih efisien serta berkelanjutan. Ya. Nah, bagaimana dengan kearifan lokal? Apakah ada? Ada tentunya. Ini akan berhubungan dengan mengedepankan harmonisasi antara teknologi manusia dan alam dengan memanfaatkan teknologi baterai mobil yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekarang kan sudah banyak mobil-mobil listrik, ya, sudah banyak berselancaran. Tentunya tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti ke depannya konvensional itu akan ditinggalkan dan beralih ke arah mobil listrik. Apa sih alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, alur tujuan pembelajaran yang peserta didik mampu melakukan perawatan baterai. Tujuan pembelajarannya apa sih? Dengan berdiskusi dan literasi, peserta didik mampu menganalisis dan memperinci komponen-komponen baterai dengan benar. Ya. Dengan berdiskusi dan literasi, peserta didik mampu menganalisis dan membandingkan jenis-jenis baterai dengan benar. Dengan melakukan percobaan atau praktik dan demonstrasi, peserta didik mampu melakukan pemeriksaan baterai pada kendaraan ringan secara sesuai prosedur operasional standar dengan benar. Ini tujuan kita pembelajaran kali ini. Ya. Apa sih profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan kali ini? Ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kalian sudah kalian ingat sebelum-sebelumnya. Yang pertama ada dimensi 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di dalamnya ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Ya. Ada yang kedua berpendidikan global, mengenal menghargai budaya, kemampuan komunikasi kultural dalam interaksi dengan sesama dan lain sebagainya. Ya. Ada dimensi mandiri, ini yang ingin kita kembangkan kali ini. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi
Dimensi 4, kolaborasi, kepedulian, berbagi, kerjasama di dalam sebuah tim itu sangat penting sekali. Karena nanti Anda akan bekerja sama secara kelompok. Ya. Yang selanjutnya dimensi bernalar kritis. Disinilah Anda akan ditantang untuk berpikir secara kritis. Bagaimana sih mengatasi masalah-masalah? Ya, menganalisis masalah-masalah. Dan Anda diharapkan kreatif. Anda mempunyai gagasan-gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan hari ini. Baik, pertanyaan selanjutnya apa sih yang berhubungan dengan baterai? Kenapa kalian melihat atau menggunakan baterai atau aki basah? Siapa yang pernah melihat? Angkatkan tangannya. Raise hand, silakan. Yang pernah melihat aki basah atau baterai basah? Masih sih belum pernah melihat? Ya, oke, siap. Pernahkah kalian melihat atau menggunakan baterai atau aki kering? Siapa yang pernah melihat? Raise hand. Oke, yang pernah melihat aki kering, ya. Rata-rata sekarang sepeda motor sudah menggunakan aki kering, ya. Selanjutnya, apakah perbedaan dari baterai tersebut? Tengok, apa? Ya. Kalau baterai basah itu perlu melakukan perawatan, sedangkan kalau baterai kering tidak perlu melakukan perawatan. Baik, tepuk tangan. Ya memang itu jawabannya. Ya. Selanjutnya, manakah yang lebih cocok digunakan untuk kendaraan ringan atau mobil? Menurut kalian yang lebih cocok yang mana? Siapa? Raise hand. Satu orang atau dua orang, silakan. Aki kering, Pak. Kenapa aki kering? Karena minim perawatan. Oke, tepuk tangan dong. Baik, terima kasih. Anda sudah memahami sedikitnya terkait dengan materi perawatan baterai ini, ya. Selanjutnya, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Anda. Saya minta Anda mempersiapkan handphone Anda. Kita melakukan asesmen awal, ya. Karena untuk asesmen awal ini supaya saya tahu, oh ini Anda ini ada di kelompok ini, ada 3 kelompok nanti yang akan saya buat, ya. Silakan Anda scan asesmen awal ini, QR code-nya, Anda isi jawabannya. Silakan. Saya beri waktu 3 menit untuk asesmen awal. Boleh silakan menggunakan wifi. Oke, silakan isi asesmen awalnya. Dan sudah scan. Dari jawaban-jawaban Anda ini, saya bisa menentukan bahwa Anda berada di posisi kelompok siap dan sangat siap. Ya, hanya 2. Bersyukurlah, hanya 2 untuk yang siap dan sangat siap. Akhirnya saya bisa menentukan dari hasil yang tadi, dari Excel yang tadi ini langsung masuk secara otomatis di sini beberapa kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Nanti Anda silakan mengerjakan tugas-tugas yang ada di jurnal tersebut. Namun sebelum mengerjakan tugas tersebut, saya akan menyampaikan materi pemantiknya, materi pembelajarannya tentang fungsi, komponen, jenis, dan perawatannya seperti apa sih? Ya. Yang pertama, fungsi baterai. Fungsi baterai ada 3. Ya. Saat mesin mati sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris penerangan dan sebagainya. Saat starter untuk menghidupkan sistem starter. Saat mesin hidup sebagai stabilisasi supaya listrik pada kendaraan. Di mana pada saat hidup energi listrik bersumber dari starter. Ini adalah fungsi dari baterai. Untuk komponen baterai sendiri, sini ada sel baterai, ada elektrolit baterai, ada kotak baterai, ada sumber ventilasi, ya, untuk baterainya. Secara untuk jenis baterainya, yang pertama ada aki basah, ada aki hybrid, ada aki kalsium atau baterai kalsium, ada baterai kering. Ya. Untuk merawatnya seperti apa sih? Ada beberapa langkah untuk merawat. Yang pertama, membersihkan terminal baterai. Yang kedua, mengukur tegangan baterai. Yang ketiga, memeriksa jumlah dan berat jenis elektrolit, dan yang terakhir adalah melakukan pengisian. Ingat, silakan saya minta Anda melakukan identifikasi komponen-komponen jenis-jenis baterai.
melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai serta menuliskannya di LKPD yang sudah saya bagikan. Mulai dari sekarang silakan kelompok 1 secara berurutan, kelompok 1 dari sini, kelompok 1 boleh agak geser ke depan sini. Silakan. Ditarik aja. Ini toolnya kalau kurang ini silakan ditarik. Dari hasil analisis Anda, hasil pemeriksaan Anda tadi yang sudah Anda lakukan, nanti saya minta setiap kelompok melakukan presentasinya masing-masing. Sebelum ke arah sana, sebelum kita melakukan sesi kelompok, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Supaya Anda semangat pagi nih, ya kita mulai ya. Kita mulai sekarang. Silakan Anda berapa? Silakan tentukan berdasarkan di kelompoknya masing-masing ya. Nanti yang dibahas berdasarkan hasil analisis mulai dari pengukuran berat jenisnya itu bagaimana, kondisi visualnya seperti apa, silakan Anda jelaskan, dan analisisnya seperti apa Anda jelaskan ya. Nanti kelompok yang lain silakan bertanya. Saya akan berikan waktu untuk setiap kelompok presentasinya 5 menit ya. Silakan mulai dari sekarang untuk diskusi dengan teman Anda. Ya, berarti ya, sebagai lagi analisisnya aja, berdasarkan hasil analisisnya, berdasarkan hasil pengamatan Anda, hasil pemeriksaan Anda, kondisi baterai ini seperti apa sih? Oke, yang bawah aja, bagian yang terakhirnya aja, ya, berdasarkan hasil analisisnya saja. Iya, kesimpulannya saja. Ya, kesimpulan Anda setelah melakukan pengamatan, setelah melakukan pemeriksaan, kesimpulannya bagaimana sih ini baterai? Ya. Gitu. Oke, sudah selesai diskusinya. Sekarang kita mulai presentasi, ya. Silakan Anda mempresentasikan hasil analisis Anda, hasil pemeriksaan Anda selama praktik tadi, ya. Nah, mulai dari siapa yang mau duluan? Siapa? Ada tidak? Saya tawarkan terlebih dahulu nih. Yang mau duluan ke depan? Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok kita ada di sini. Silakan posisi depan. Silakan Pak dulu berarti Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis tentang baterai.
sini saya akan membacakan hasil analisis dari baterai. Hasil dari analisis yang telah kelompok kami lakukan bisa disimpulkan bahwa baterai ini tidak layak digunakan karena banyak sel yang tidak memiliki cairan elektrolit. Oleh karena itu, baterai ini harus melakukan penggantian cairan elektrolit. Oke, tepuk tangan dong. Bagus, dari kelompok 4 ya. Kelompok 4, silakan dari kelompok 1, 2, 3, 5. Ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan API? API hybrid izin menjawab. Boleh? API hybrid merupakan menggunakan teknologi untuk menggabungkan dari aki basah dan aki kering. Dan ada pertanyaan lagi? Cukup? Tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah penjelasan atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong supaya selanjutnya kelompok berapa nih? Yang makan deh. Siapa dulu nih? Oh itu dulu. Udah dari tadi. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan analisis dari kelompok kami tentang kondisi baterai. Kondisi baterai buruk dan tidak layak untuk dipakai. Kotak baterai dan sel-selnya sudah harus diganti. Sudah? Oke, ya. Tepuk tangan dong. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok yang lain silakan. Basement, angkat tangannya kalau ada yang pertanyaan. Oke, silakan. Izin bertanya, sebutkan jenis-jenis baterai. Jenis-jenis baterai, nanti sebutkan jenis-jenis baterai. Ada baterai apa aja nih? Ini jenis baterai basah, baterai kering, baterai hybrid, baterai kalsium, baterai AGM, dan baterai jet. Oke. Cukup? Udah, oke, tepuk tangan dong. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya mohon maaf apabila terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lagi tepuk tangan dong. Sudah biasa ya, Anda bisa menganalisis, bisa melakukan perawatan, dan bisa merencanakan untuk perbaikan pada baterai itu luar biasa ya. Dan itu memang tujuan kita untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anda bisa melakukan merencanakan perawatan untuk baterai dan perbaikan baterai itu seperti apa. Dan dari sekian tadi praktik yang sudah Anda lakukan, tentunya itu akan menjadi modal penting, modal berharga untuk Anda semua. Oke, sampai sini terkait dengan materi pembelajaran yang tadi. Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan tidak? Ya, sebelum kita melakukan asesmen akhir, ya, karena kita sebentar lagi sudah mulai memasuki ke penghujung pembelajaran kita selama 2 jam pelajaran ini, ya. Di asesmen akhir ini, gitu ya, nanti saya ingin melihat hasil evaluasinya, ya. Oke, Anda silakan scan QR code-nya. Silakan scan QR code-nya, ya. Sampai Anda nanti masuk sebagai partisipannya, sebagai pesertanya. Semuanya silakan melakukan scan QR code dan mengerjakan asesmen formatif. Oke, baru bisa masuk. Oke. Silakan. Silakan masuk teman-teman. Kita menunggu teman-teman kita, Anda semua yang sedang masuk ke kuis.
selanjutnya kita ke arah kesimpulan. Kesimpulan ini. Yang pertama dari mulai komponen baterai. Baterai itu terdiri dari beberapa komponen utama ya, yang sudah Anda ketahui juga bahwa seperti elektroda, ada anoda, ada katoda, ada elektrolit, ada separator, dan ada casing tentunya. Ya. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik melalui elektrik semuanya. Yang pertama. Yang kedua dari jenis-jenis baterai. Ya. Saya minta untuk melakukan refleksi dan konfirmasi kepada Anda. Silakan handphone Anda siapkan kembali untuk melakukan refleksi konfirmasi. Silakan scan QR code-nya. Silakan Anda kerjakan, ya. Silakan Anda isi refleksinya. Sesuai dengan apa yang Anda rasakan, ya. Supaya saya bisa mengevaluasi pembelajaran. Karena dari setiap pembelajaran itu harus selalu dievaluasi, ya. Oke, selesai ya? Saya, oke siap. Ya, terima kasih. Ya, untuk pertemuan kali ini sangat luar biasa sekali tentunya. Semuanya. Ya, saya melihat Anda progres Anda di dalam pelajaran. Tepuk tangan dong. Saya sangat mengapresiasi sekali Anda di dalam proses pembelajaran itu masih tetap fokus. Saya masih melihat Anda masih tetap semangat di dalam belajar dan itu sangat menyenangkan. Ya. Ya. Nah, untuk materi selanjutnya, ini masih berkaitan dengan sistem baterai, masih berhubungan dengan sistem pengisian, ya tentunya. Ya. Yang pertama di dalam sistem pengisian itu ada yang pertama adalah komponen utama sistem pengisian, yang kedua ada prinsip kerja pada sistem pengisian, yang ketiga ada tanda-tanda masalah pada sistem pengisian, yang keempat ada perawatan sistem pengisian. Itu materi-materi yang akan datang. Quotes of the day, kata-kata hari ini kata-kata hari ini. Ketika kamu merasa lelah dalam belajar, ya, ingatlah bahwa impianmu sedang menunggu. Cita-cita kamu itu harus setinggi mungkin. Buatlah cita-cita setinggi. Buatlah bangga orang tua. Jadilah orang yang sukses. Amin. Dan saya yakin, saya melihat Anda itu anak-anak orang sukses. Amin. Saya mendoakan semuanya Anda itu akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Ya, yang paling penting saya selalu mengingatkan ke Anda rajin, jujur, disiplin, dan inisiatif. Hal-hal seperti itulah yang harus menjadi kunci keberhasilan Anda nanti ke depan. Ya. Sekian untuk kali ini KM. Saya minta tolong untuk memimpin berdoa. Ya, silakan kita tutup dengan doa untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Siap. Terima kasih untuk semuanya, ya. Oke. Sebelum Anda selesai semuanya, ada budaya positif yang selalu kita lakukan. Apa? Clean area dan material. Silakan Anda bersihkan alatnya, komponen. Silakan tempatkan ke posisi semula. Silakan rapikan ke posisi semula editornya, ya. Seperti awal pada saat Anda masuk ke pelajaran. Silakan di kelompoknya masing-masing kita bersihkan. Silakan. Oke, kalau udah selesai merapikan kembali alat-alatnya sesuai dengan posisi semula, membersihkan kembali alat-alatnya dan kunci-kuncinya, ya. Silakan kumpulkan kembali LKPD yang sudah Anda isi tadi, ya. Silakan maju ke depan, mulai dari kelompok 5, ya. Mulai dari kelompok 5, silakan maju ke urutan berikut dengan teman-teman kamu. Oke, ya. Sekaligus Anda keluar dari ruangan